Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Jumat 25 Juli 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepri kembali akan merilis data profil kemiskinan dan Gini rasio Provinsi Kepulauan Riau Maret 2025. Kita mulai dengan profil kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2025. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan terkait metodologi dalam penghitungan kemiskinan pada bulan Maret 2025. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach berdasarkan Handbook on Poverty and Equality dari World Bank 2009. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Pengertian dari garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan atau setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan pengertian garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan ini bersumber dari hasil kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Selanjutnya, kita akan melihat gambaran umum kondisi sosial ekonomi Maret 2025. Berikut ini beberapa fenomena dan kondisi makro Maret 2025 yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, bantuan sosial atau bansos dari pemerintah di Kepulauan Riau berupa BPNT dan PKH. Berikutnya, ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,16% pada triwulan 1 2025 dibandingkan dengan triwulan 1 2024 year on year. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 naik sebesar 1,51% dibandingkan triwulan 3 tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 sebesar 6,89%, turun sebesar 0,05% poin dibandingkan dengan Februari 2024 sebesar 6,94%. Selanjutnya, rata-rata upah buruh dari Februari 2025 ke Februari 2024 tumbuh sebesar 6,73%. Dan nilai tukar petani pada Februari 2025 yaitu 107,35 mengalami kenaikan sebesar 2,49% jika dibandingkan dengan NTP September 2024 yaitu 104,74. Selanjutnya, saya akan menyampaikan angka kemiskinan Maret 2025 Provinsi Kepulauan Riau. Persentase penduduk miskin Kepulauan Riau pada Maret 2025 sebesar 4,44% mengalami penurunan sebesar 0,34% poin dibandingkan dengan September 2024 sebesar 4,78%. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin Kepulauan Riau pada Maret 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi September 2024. Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Maret 2025 sebesar 117,28 ribu orang. Berikut perkembangan kemiskinan Kepulauan Riau selama Maret 2017 hingga Maret 2025 terlihat bahwa angka kemiskinan Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Sepanjang Maret 2022 sampai Maret 2025, kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Bila dibandingkan antar provinsi, angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi 4 terendah
dengan nilai 4,44%, di mana angka kemiskinan nasional sebesar 8,47%. Provinsi dengan angka kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali dengan nilai 3,72%, disusul Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,84% dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,28%. Sedangkan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi pada Maret 2025 adalah Papua Pegunungan dengan nilai 30,03%. Berikut ditampilkan perubahan tingkat kemiskinan Maret 2027 sampai dengan Maret 2025 berdasarkan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Secara persentase penduduk miskin perkotaan pada periode September 2024 hingga Maret 2025 mengalami penurunan. Begitu juga pada daerah perdesaan, persentase penduduk miskin pada periode September 2024 hingga Maret 2025 juga mengalami penurunan. Penurunan persentase kemiskinan di perkotaan periode September 2024 hingga Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan persentase kemiskinan di perdesaan pada periode yang sama. Di perkotaan turun sebesar 0,23 persen poin, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,22 persen poin. Sementara itu, wilayah perdesaan untuk beras dan rokok filter juga memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras sebesar 18,38% dan rokok kretek filter sebesar 14,20%. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan perkotaan adalah perumahan, listrik, dan bensin. Sementara untuk wilayah perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik. Selanjutnya, mengenai garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Maret 2024 sampai dengan Maret 2025. Selama periode September 2024 hingga Maret 2025, garis kemiskinan naik sebesar 3,07%, yaitu dari 807,602 rupiah per kapita per bulan pada September 2024 menjadi 832,400. Sementara pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025, garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 5,74%. Selanjutnya, mengenai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2024 sampai dengan Maret 2025. Pada periode September 2024 sampai dengan Maret 2025, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 mengalami kenaikan menjadi 0,688 dibandingkan pada September 2024 sebesar 0,635. Demikian pula halnya dengan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,143 pada September 2024 menjadi 0,179 pada Maret 2025. Bila dilihat periode sebelumnya yaitu Maret 2024 sampai dengan Maret 2025, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 mengalami penurunan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan atau P2 juga mengalami peningkatan. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Riau Maret 2025. Gini rasio merupakan sebuah ukuran untuk melihat tingkat ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah tertentu. Nilai Gini rasio sendiri memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai Gini rasio yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang tinggi. Sebaliknya, nilai Gini rasio yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang rendah. Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur oleh Gini rasio sebesar 0,382 poin. Angka ini naik sebesar 0,025 poin dibandingkan dengan Gini rasio September 2024 yang sebesar 0,357. Tingkat ketimpangan pengeluaran atau Gini rasio penduduk juga dapat kita kategorikan berdasarkan nilainya. Untuk nilai dengan kategori rendah berkisar antara 0 hingga 0,35. Sementara untuk kategori sedang berkisar antara 0,35 hingga 0,5.
Dan untuk kategori tinggi berkisar 0,05 hingga 1. Dapat kita lihat dari gambar tersebut nilai Gini rasio pada Maret 2017 hingga Maret 2025 mengalami fluktuasi. Pada Maret 2025, nilai Gini rasio bernilai 0,382 yang berarti tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masuk pada kategori sedang. Selanjutnya kita melihat perkembangan Gini rasio berdasarkan dengan daerah tempat tinggal. Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,383, naik 0,03 poin dibandingkan dengan Gini rasio September 2024 yang sebesar 0,360. Sementara itu, Gini rasio di daerah pedesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,238, naik 0,002 poin dibandingkan dengan Gini rasio September 2024 yang sebesar 0,236. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan Gini rasio Provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi lain di Indonesia. Nilai Gini rasio tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 0,4441. Sementara provinsi dengan Gini rasio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,2222. Selanjutnya, Gini rasio Indonesia berada pada nilai 0,375. Jika kita bandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, nilai Gini rasio Kepulauan Riau di atas dari nilai Gini rasio Indonesia dengan nilai 0,382. Selain Gini rasio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan dalam persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya adalah 12. Sedangkan ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 sampai 17%. Serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%. Pada Maret 2025, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 18,98%, yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi tersebut menurun bila dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 yang sebesar 19,75%. Jika dilihat dari daerahnya, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,77%, yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Dan di daerah pedesaan sebesar 25,68%, yang juga berada pada kategori ketimpangan rendah. Bahasan mengenai Gini rasio tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui pst.bps.go.id atau email pst2100@bps.go.id atau WA official kepada kami. Senang jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.